Bina Menyapa masih dalam memperingati Hari Bidan Nasional 24 Juni 2025. Kali ini, kami dari tim Rumah Sakit Bina Bakti Husada akan mengunjungi pasien pasca melahirkan di Desa Karaskepo, Kecamatan Pancur, bersama bidan Desa Ibu Intan. Halo sahabat Bina, perkenalkan nama saya Pia selaku bidan di Rumah Sakit Bina Bakti Husada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan selaku bidan Desa Karaskepo. Mbak Intan, untuk bidan desa, untuk kegiatannya di desa itu ngapain aja ya Mbak ya? Iya Mbak Pia, jadi bidan desa itu kegiatannya luar biasa banyak sekali ya. Jadi bidan desa nggak cuma di desa aja, jadi kegiatannya itu kita juga masih biasanya tugas di Ponek Puskesmas. Terus kita juga ada tugas di Pustu, Puskesmas Pembantu. Kalau di tempat saya wilayahnya ada di Pustu Doropayong seperti itu. Kemudian setiap bulan kita juga melakukan yang namanya ILP. ILP itu integrasi layanan primer. Jadi kalau zaman dulu itu terkenalnya namanya posyandu. Benar sekali. Kalau posyandu zaman dulu kan cuma balita. Nah, kalau sekarang itu semua siklus hidup kita layani di ILP itu gitu. Ya, baik. Selain itu juga kita kunjungan rumah. Kunjungan rumah itu ada kunjungan nifas, kemudian kunjungan ibu hamil juga, kemudian kunjungan balita, dan keluhan apapun yang di masyarakat itu nanti halo Bu Bidan. Iya, kayak gitu. Terus kalau di rumah sakit bidan itu kegiatannya apa aja ya? Oh iya, baik. Untuk kegiatan bidan di rumah sakit, yang pertama kami menerima pasien dari Ponek itu Bu. Nanti kami melakukan anamnesa, konsul dengan dokter, pengambilan darah, infus, lalu setelah itu nanti dikonsulkan dokter. Nanti apakah itu perlu di situ segera atau nanti perlu di program untuk sesar ataupun langsung persalinan pervaginam dan dilakukan induksi di ruang bersalin. Saya juga sering melakukan rujukan ke Rumah Sakit Bina ya. Kemarin kan habis ketemu di IGD. Oh iya Mbak Intan, tadi kan kegiatan di desa sangatlah banyak ya Mbak ya. Nggak hanya di desa aja, tapi juga masih piket di puskesmas, juga Pustu juga. Nah Mbak, pasti kan dengan tugas yang banyak itu banyak sekali tantangan ya Mbak ya. Iya. Tantangannya kalau boleh tahu apa sih Mbak? Tantangannya apa ya? Oh ini kasarannya bidan desa itu harus siaga terus. Kayak 24 jam non-stop ya Mbak ya? 24 jam itu harus siap melayani masyarakat. Mungkin kalau bicara kita mengutarakan keluh kesah atau kayak sebagai halangannya ini tuh kayak merasa malu gitu. Kayak kita sudah apa ya, mengambil kehidupan, ini kehidupan ya berarti ya, maksudnya kehidupan menjadi seorang tenaga kesehatan apalagi bidan itu harus siap dengan segala kondisi seperti itu. Mungkin kalau boleh jujur kan punya anak kecil, kadang kalau ada pasien yang manggil ke rumah, anaknya pas dulu kan masih bayi ya pas pertama kali di sini itu pas menyusui, jadi harus ditinggal dulu, kayak diutamain pasiennya. Iya, diutamain ke pasien, jadi pengen nangis Mbak. Oh iya Cek. Kayak gitu. Jadi untungnya apa ya, keluarga support, suami juga support ya Mbak ya. Kayak berat banget lah. Boleh gak sih nangis? Iya. Iya, jadi kalau udah ngambil keputusan di hidup kita sebagai nakes, kayak mau ngeluh nggak bisa juga. Yang utamanya pasien gitu. Kalau berat sekian ya Mbak ya. Semoga dengan itu apa ya, keluarga kita diberikan keberkahan Mbak Bia juga kayak gitu ya Mbak ya. Mau nangis Mbak. Jadi itu tadi tantangan menjadi bidan desa gitu Mbak. Kalau menjadi bidan rumah sakit gimana ya tantangannya? Iya, untuk tantangannya sendiri sebenarnya dibilang banyak juga nggak banyak juga Mbak, tapi kalau sedikit ya pasti ada tantangan ya Mbak. Untuk yang pertama dari dalam diri saya sendiri itu karena jarak rumah saya yang jauh sama rumah sakit. Gunung ya Mbak? Gunung.
Jadi saya jarak tempuhnya jauh juga. Kalau misal pun ngekos pun juga nggak maksimal gitu Mbak, karena masih ada keluarga di rumah ya Mbak ya. Untuk tantangan selanjutnya itu ketika pasien ramai Mbak. Ketika pasien ramai dan kami tuh pasti hektik, apalagi kalau ada sito ya Mbak ya. Kalau ada sito langsung kami hektik. Namun alhamdulillah semua pasien itu bisa terlayani dengan baik. Luar biasa. Berarti ada tersendiri ya tantangannya jadi bidan desa sama bidan rumah sakit. Yang penting kita juga bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Mbak Intan, nanti kan mau ada kunjungan ke rumah-rumah pasien ya Mbak ya. Nanti dari tim rumah sakit ikut ya Mbak ya. Benar sekali. Jadi nanti kita akan kunjungan ke pasien nifas. Kita nanti langsung ke rumah pasien aja gitu. Saya Mariani dari Desa Karaskepoh. Saya Sarimpi dari Desa Karaskepoh. Saya Nur Ifa Irunisa. Sama Dokter Emilia. Bagus, tempatnya juga nyaman, pelayanannya sangat bagus, perawatnya juga ramah, baik, tempatnya juga bersih, pelayanannya juga bagus, semua langsung ditanggapi, kalau ada keluhan-keluhan langsung ditanggapi. Pakai BPJS. Nggak ada sama sekali. Betul, nonton tambahan biaya gratis.